Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Alhamdulillah rekan-rekan, hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkarya dan berprestasi ya. Alhamdulillah, semoga kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Rekan-rekan, pada hari ini, sesi ini saya akan sharing ke rekan-rekan tentang cerita kemarin di toko ya, gitu ya. Memang kalau saya lihat ya, setiap usaha itu memang berbeda-beda ya, ilmunya masing-masing ya. Ada yang usaha sembako, ilmu sama pengalamannya beda. Ada yang usaha kuliner, ilmu sama pengalamannya beda. Ada yang usaha fashion ya, pakaian, ilmu dan pengalamannya beda ya kan. Ada yang usaha sepatu, sandal ya, TK, aksesoris ya, mungkin campur campur lah ya, gitu, pengalamannya beda ya. Jadi pada kali ini saya sedikit ingin sharing ke rekan-rekan tentang kemarin ketika di toko saya ya, ada orang yang membeli barang, ibu-ibu ya, datang ke bersama anaknya ya, gitu ya. Memang kalau saya lihat memang kejadian ini memang sering terjadi dan beberapa kali, sering lah kalau saya lihat ya. Jadi saya pikir ya memang penting juga ya dibuat konten ya, supaya ada better legacy lah dari saya dan usaha saya ya. Jadi biarpun nanti kitanya udah nggak ada, tapi ilmunya tetap ada ya. Jadi ketika ibu tersebut ya, itu memilih sendal ya, kebetulan kan anaknya langsung dibawa ya. Jadi anaknya dibawa, langsung dicoba ya, sendal pertama kebesaran ya kan, habis itu sendal kedua kebesaran, sendal ketiga kekecilan. Karena memang kalau sendal karet ini memang, kalau menurut saya apa ya, pabrik mungkin punya apa ya, ukurannya masing-masing ya, karena memang ada perbedaan juga ya antara ukuran satu pabrik dengan pabrik yang lain ya. Saya kurang paham sih gimana teknisnya sih, cuman memang kalau beda pabrik memang ukurannya agak beda dikit ya, gitu. Jadi dicoba lagi sendal keempat kekecilan, dicoba lagi sendal kelima kekecilan, habis itu dicoba lagi kebesaran, habis itu nggak cocok tipenya atau mereknya, habis itu dicoba lagi nggak cocok desainnya ya kan. Habis itu saya sudah berupaya ya, Bu ini bagus sendalnya, cocok untuk anaknya Bu, gitu kan. Nah, itu jadi ukurannya pun pas ya kan. Kalau ibu itu mungkin memang pengennya agak besaran dikit sih, memang nggak salah sih. Cuman kalau kebetulan sendal karet itu kan akan mengembang besar ya, itu manjang sih waktu berjalan dipakai, sebulan 2 bulan itu mengembang dan agak sedikit apa ya, melebar ya. Kalau kita injak terus mungkin memuai sedikit ya, gitu ya. Itu pengalaman saya di apa ya, jualan sendal ya, apalagi sendal karet ya, yang harganya berkisar 35.000 ya, ada 40.000 juga kita jual. Jadi ketika ibu itu milih-milih, habis itu makanya ada lagi pembeli yang lain ya kan, ada lagi pembeli yang lain, habis itu datang lagi pembeli yang lain ya kan. Ya kalau seandainya memang sunyi sih nggak ada masalah sih, saya ngurusin ibu itu terus ya. Nah, itu semoga apa ya, jadi loyal. Cuman kebetulan memang orang yang lain juga ada yang beli ya kan, nunggu ya kan, mungkin beli ATK ini cuma dikit lah ya, tapi ada lagi yang datang kan. Ya mau nggak mau kita harus tinggalkan. Cuman dari perasaan dan saran saya, memang diem aja, kita nggak usah sampaikan bahwa Bu sebentar ya, nggak usah, maksudnya langsung aja kita ngurusin pelanggan yang lain, biarkanlah ibu itu milih sendalnya ya kan. Karena kalau seandainya kita bilang, sepertinya kita itu kalau saya pribadi sih, sepertinya kita itu nggak melayani dia. Jadi bagusnya nanti langsung kita beralih ke pedagang lain ya kan, nggak usah bilang, langsung kita layani pedagang lain apa
langsung kita layani konsumen ataupun pembeli yang lain ya kan, kedua dan ketiga ya kan. Jadi setelah itu kita kembali lagi untuk melayani beliau ya yang beli sendal, karena kan memang sendal ini nggak seperti kuliner ya, gitu. Pesan mereka langsung sesuai dengan keinginan mereka gitu kan. Kalau sendal ini kita jual sendal toko ini kan mereka coba-coba dulu ya kan. Ya syukur misalnya 6 kali 7 kali ya. Kalau misalnya dia sampai 12 kali atau 13 kali kan kita bingung juga kan rekan-rekan ya. Jadi ketika dia milih ya kan, setelah pembeli kedua dan ketiga itu udah kita layani, saya kembali lagi kan ke ibu tersebut ya kan. Ibu itu cocok, anaknya nggak cocok ya kan. Nanti anaknya cocok, ibu itu nggak cocok ya kan. Jadi ya saya serahkan ke beliau untuk memilih sendalnya gitu kan. Ini bu sendalnya bu, ini ukurannya, bagian ini semuanya sendal anak-anak panggung gitu kan. Jadi memang kalau saya lihat ya memang butuh kesabaran ya kan. Dan nanti kalau seandainya kita mungkin nggak melayani, nanti dikira sombong ya kan, dan jangan sampai ketus gitu kan. Gimana pun kondisinya ya kan, memang kita harus sabar, benar-benar sabar ya gitu ya, benar-benar melayani. Kalau enggak pasti bakalan meninggalkan kita. Dan alhamdulillah juga memang toko kita ini berada di pinggir kota. Kalau dibilang pinggir enggak, dibilang kota enggak juga gitu. Jadi agak sedikit irisan kota lah gitu ya. Jadi mungkin dari kota sekitar 15 menit lah gitu. 15 menit paling lambat, 18 menit sampai 20 menit lah gitu kan. Jadi kalau di kota kan memang ada toko lagi sendiri kan, yang lebih besar lagi yang bagus. Cuma kebetulan di toko kita ini menjual berbagai macam kebutuhan untuk ATK ya kan, sekolahan, tas ya kan. Habis itu sendal, sepatu ya kan, rucksack. Habis itu data, habis itu pakaian dalam, habis itu aksesoris perempuan, jam tangan gitu kan. Jadi macam-macam karena kita berada di pinggir kota. Dan memang masyarakat kalau misalnya mau ke kota nanti agak malas ya, karena kenapa, nanti ngelewatin pos pos polisi ya, khawatir SIM-nya nggak ada, khawatir SNK-nya nggak ada gitu kan. Jadi mereka lebih banyak belanja ke kita. Ya alhamdulillah sebenarnya rezekinya cukup sih gitu untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Jadi layani aja ibu itu dengan sebaik pelanggan kita dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya ada pelanggan lain yang masuk ya kebetulan kalau misalnya kita lihat ini barangnya nggak bisa nunggu nih orangnya ya kan, buru-buru atau sibuk, kita layani yang lain tanpa mesti kita nyampaikan, bu sebentar ya bu, nanti kesannya kita sombong atau nggak melayani dia, karena memang banyak yang dia pilih ya. Mungkin karena memang ibu itu agak unik ya, jadi pengen memilih sendal itu perfeksionis ya, perfect lah untuk anaknya, murah, cantik, pas, warnanya sesuai, bentuknya pun sesuai ya kan. Karena memang agak susah untuk jadi yang sempurna sesuai dengan keinginan kita, karena kita beli kan, kita kan retail ya teman-teman ya. Jadi dari grosir, mungkin dari importir ya kan, masuk ke Jakarta, habis itu dari Jakarta ke Medan ke Rantau Perapat, atau mungkin dari pabrik Jakarta ya. Ya memang desainnya kan udah ada, nggak bisa sesuai dengan detail yang kita inginkan. Apalagi sendal 35.000 ya rekan-rekan ya. Sendal 35.000 itu memang posisinya itu nomornya mungkin kalau untuk perempuan ya itu nomor 40 ya kan. Posisinya itu agak ramping ya kan. Kadang-kadang ujung-ujung kaki kita, jari-jari kita itu agak keluar gitu kan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Saya sampaikan ke orang yang kita untuk beli sendal itu. Yang pertama, pembelian pertama langsung aja beli, pembelian kedua, ketiga ya. Mungkin itu aja rekan-rekan. Nah rekan-rekan, konten seterusnya saya akan buat secara alamiah ya rekan-rekan. Jadi mungkin insya Allah saya akan sharing-sharing tentang usaha ya, pengalaman usaha, dan mungkin pendapat saya pribadi ya. Rekan-rekan boleh ikut bila enggak, karena memang di sini wadahnya wadah diskusi ya. Jadi saya berharap wadah kanal YouTube ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita belajar ya,
saya share pengalaman saya, dan saya berharap ke rekan-rekan juga agar rekan-rekan bisa memberikan saran dan masukan sehingga saya juga bisa belajar ya. Karena setiap orang tuh nggak ada yang nggak tahu ya, semuanya pintar ya, cuman tergantung kemauannya rekan-rekan ya. Mungkin itu aja dari saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.